Episode kali ini, masih lanjutan dari episode yang berjudul, Menelisik Napaktilas di Makam Pangeran Jayakarta dan Pangeran Sanghyang di Jakarta Timur, dan pada kesempatan kali ini Gus Azhar akan menguak sejarah makam Pangeran Sanghyang tersebut. Bagaimanakah keseruan bolang kali ini? Saksikan terus perjalanan Gus Azhar menguak sejarah makam Pangeran Sanghyang. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan ke teman-teman semuanya, agar ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk semua para saudaraku, para lover maupun para fan maupun semua lah saudara-saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini saya berada di Jakarta Timur ya. Singkat langsung karena baterai di kamera terbatas ya. Saya tidak membawa siapapun, maksudnya tidak membawa kameramen. Ini menggunakan saudara kita lover yang ada di sini. Jikalau suara ataupun video kurang baik, mohon dimaklumi ya. Yang penting sesuatu apa yang menjadikan pemahaman, pengetahuan ataupun yang bisa membawa kita untuk semakin meningkatkan iman dan Islam kita, itulah poin yang harus kita petik ya. Nah, langsung saya akan gunakan media saudara kita, medianya adalah saudara kita ini akan menggunakan jiwanya Mas Yoyo. Mas Yoyo itu sebagai jamaah yang ada di Jakarta ya. Nah, ini berada di lokasi yang begitu sempit ya. Lokasi yang begitu sempit. Dan untuk saya melakukan perjalanan ini ya memang kurang nyaman ya, karena dengan keadaan yang bising. Karena namanya muak tabir itu membutuhkan tingkat konsentrasi penuh ya kan. Kalau melenceng sedikit, terganggu pikirannya, maka hasilnya tidak akurat, tidak sempurna begitu. Jadi singkat cerita, saya bahas nanti insya Allah setelah saya selesai, saya jelaskan semua di closingnya. Langsung Mas Yoyo agak maju dikit ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bicara? Dengan siapa? Di sini ada saudara kita, dan perkenalkan dulu, saya Pangeran Manti Minyak ataupun Gus Azhar sendiri datang ke sini silaturahim. Yang kedua tentunya ziarah ataupun melakukan perjalanan napaktilas di makom ini ya. Tentunya bertabaruk melalui orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di masa lalunya. Sebagaimana beliau juga adalah pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Dan saya menghadirkan kamu ke dalam tubuh manusia ini tidak ingin mengusik dan tidak ingin mengganggu ataupun bahasa menyakiti. Hanya sebatas ingin menguak suatu tabir tentang sesuatu yang berada di lokasi ini. Kira-kira saudara, wahai makhluk jin, bisa kau sampaikan sesuatu tentang sejarah ataupun petilasan ataupun di masa-masa hidup zaman dahulu, bisa diceritakan agar bangsa Indonesia ini, para pemuda-pemuda juga bisa terus mengenang sejarah-sejarah di masa lampau. Mas Raher, kalau mau ngobrol silakan sebagai narasumber. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa? Sarang saha ya. Mau di mana asalnya? Kita Sunda. Oh di dia Sundanya bahasanya. Oh, Asmina saha kau boleh tahu? Asmina. Mau ide julukan anak. Ya. Jadi di dia tugasnya naon ya? Tugasnya apa? Tugasnya apa di sini? Jaga di dia. Oh, sudah sejak lama. Iya. Iya. Siapa yang memberikan tugas untuk menjaga di sini? Ayah. Saha. Bisa disebutkan namanya? Nama. Ki Demang. Dari mana asalnya Ki Demang? Di mana asalnya Ki Demang eta? Aki. Turunan Demak. Keturunan Demak. Apa ada kaitannya dengan Demak? Ayah. 400 tahun. 400 tahun yang lalu. Oh, mohon. Tugasnya menjaga di sini, menjaga apanya? Supaya apa? Biar apa? Menjaga keselamatan. Keselamatan. Memang ada yang terancam di sini. Lobang suka dia. Oh, suka dia. Suka banyak nggak di sini yang kegiatan orang-orang yang meminta sesuatu gitu? Namun ayah ada loba. Oh, loba. Ya, Oh, ayah niat iya. halus di hatena. Jadi kalau misalnya ada yang nggak benar niatnya itu, ya siapa tuh yang akan bertugas? Saha anu ngajagaan Ya, gitu. ayah juri-juri kabenu sekitar ini. Oh, ya. Mohon punten Ki, sebetulnya seperti zaman dulu itu seperti apa di sini suasananya? Apakah ini benteng? Apakah ini dulunya suatu perkumpulan kauman gitu? Atau suatu perkampungan? Iya, loba ya, tentara gitu lewat. Oh iya iya. Oh, berarti ayah sejarah perjuangannya begitu ya? Oh iya, iya ada sejarah perjuangan teman-teman di sini. Di mana tadi menurut kesaksian daripada beliau ya, aku manggilnya Aki ya, Aki Hideng ya. Beliau ini yaitu sosoknya yaitu macan ya, hitam di sini bertugas sebagai penjaga makam, yang dimana tugasnya adalah ketika ada orang-orang yang berniat yang tidak baik atau hatinya buruk, beliau yang akan bisa dibilang ini ya, yang akan memberikan peringatan seperti itu. Ki Hideng ya, Ki Hideng. Mohon itunya Ki. Ya, punten ya Ki lamun salah hilap itunya. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain gitu. Ya, Ki Hideng sekali lagi Ki Hideng. Ki Hideng mohon maaf, di sini Ki Hideng sendiri atau ada yang lain gitu? Ayah loba. Oh, Ki Hideng kenal sama Gus Azhar nggak ini? Kenal sama pangeran ini? Iya. Tahu ya? Apa ya? Ini mohon maaf ya Ki Hideng, kita nggak bermaksud untuk mengganggu. Niatnya silaturahmi ke sini. Ya. Ada informasi lain nggak yang bisa kami infokan gitu ke teman-teman, ke saudara-saudara, sedulur yang ada di sini, yang ada di dimanapun yang menyaksikan gitu? Ada nggak kalau untuk pesan-pesan gitu? Ada ya? Untuk orang-orang ziarah ada nggak? Tidak ya? Ada pesan khusus? Oh, ada lagi yang berwenang. Ya jadi selain beliau ini masih ada lagi teman-teman, masih ada lagi yang selain beliau yang memang lebih bisa dibilang berwenang atas untuk menjaga ini ya. Tapi salah satunya beliau adalah yang memang ikut serta dalam menjaga tempat ini gitu ya. Beliau ini sosoknya macan hitam gitu ya Ki ya, maaf punten ya, sosoknya macan hitam yang bertugas untuk menjaga tempat ini. Oke, Ki ya, masih bisa dengar suara saya? Masih ya? Ya, Ki Hideng, mohon maaf Ki Hideng, ada nggak yang pernah mengambil atau bahasanya diberikan sesuatu di sini? Diberikan sesuatu, ada Ki? Diberikan sesuatu atau meminta sesuatu gitu Ki, kekayaan segala macam ada juga, tapi ada juga ada ya, loba ya, banyak teman-teman. Niat di hatena saya tadi ya teh ziarah gitu, mendoakan harusnya ya ulah berhajat, jangan berhajat. Harusnya yang betul seperti apa? tadi ya si
silaturahmi. Silaturahim. Ya, ya. Kamu minta ke Allah. Allah ya. Nya, lain ke kuburan gitu. Ya teman-teman, beliau memberikan pesan. Ya teman-teman, beliau memberikan pesan kepada kita semua bahwa tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat keramat seperti ini, entah itu sosoknya adalah pangeran, entah itu sosoknya itu dari kerajaan atau mempunyai jabatan ya pada masa dulunya, entah itu alim ulama, entah itu umaro, ya. Jangan dijadikan tempat seperti ini. Itu adalah tempat meminta. Itu pesan-pesan dari Sohibul wilayah yang ada di sini, salah satunya di Hideng ini. Beliau menyampaikan bahwa jangan meminta kepada makam atau kuburan, tapi niatnya adalah ziarah makom, dan niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, silakan kita kembali ke Gusnya. Mungkin. Ya, ada ahli tabin nggak? Kamu tinggal di mana? Di situ. Oh, di situ. Di bawah terowongan. Iya. Airan itu. Kamu lebih banyak menggunakan wujudmu seperti ini apa dengan wujud yang lain? Hah? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, gitu. Kamu sudah lama tinggal di sini. Terus setahunya para jin-jin di sini, kan banyak nih jin pendatang, jin yang sudah lama tinggal di sini. Ini kan banyak jin-jin yang berseberangan nih, ya, banyak jin yang berseberangan dari luar dimensi hadir ke sini. Ini terjadinya suatu bentrok atau enggak dengan dimensi yang di sini? Ada batasan. Iya, ada batasan. Kalau misalnya menembus dimensi yang di sini gimana? Apakah terjadinya pertempuran? Pertempuran. Nah, kamu di pihak mana nih? Di pihak mana? Pihak. Oh, pihak sini. Terus kalau yang di seberang belah sana, sebelah kanan saya ataupun di depan saya, itu gimana? Menurut bangsa kamu, menurut kamu? Hah? Eta teh menyesatkan. Menyesatkan. Oh, gitu. Lah kamu menyesatkan apa enggak? Abdi tengah jaga dia. Oh, yang jaga. Tapi nggak pernah mengganggu manusia. Tuh. Oh, tidak pernah ganggu ya. Tuh. Oh. Ya. Abdi cicing we di dia. Oh, cicing di sini. Selama kamu hidup di dalam dunia kamu, apakah kamu pernah masuk ke dalam tubuh manusia saat ini? Hah? Iya. Jadi ini lebih ke file secara fisik, ini lebih ke arah bangsa siluman ya. Karena wujudnya tidak sempurna. Ada sisi kemanusiaan, ada sisi kehewanan ya. Insya Allah nanti setelah saya di pondok akan saya canvassing tentang sosok ini ya. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh bangsa jin melalui mediator ini, melalui media, medianya kan manusia ya. Nah, apa yang keluar dari perkataan mereka diambil intinya saja, bahwasanya yang namanya jin suka manipulasi pemikiran manusia, suka berbohong ya. Tapi dari 30% yang saya dapatkan ini real ya. Real itu dalam arti apa yang disampaikan dia jujur ya. Kalau yang lain ada kebohongan yang ditutupi, tapi nggak jadi masalah. Maka di sini di saat kita muak suatu tabir, apalagi melalui suatu perantara melalui manusia, tentunya tidak bisa diterima dengan semuanya ya. Terus posisinya saya lihat juga dengan keadaan fisik seperti ini, yang saya lihat uniknya di sini ada sesuatu ekor ya. Ekornya itu kadang keluar, kadang masuk lagi.
Itu yang pertama yang unik ya. Yang kedua kali, kalau sudah dilihat seperti ini kan sudah dikatakan siluman ya. Karena dia berada di dalam air ya, bukan di suatu tempat tinggalnya kayak di bawah pohon ataupun di dalam pohon ya. Tapi dia berada di bawah, di sana. Nggak perlu di shot, intinya di bawah sana. Karena gelap juga, lampunya nggak begitu terang ya, kan begitu. Nah, kalau dibilang bahasa bangsa hewan itu jenis biawak ya, jenis biawak. Jadi sosoknya seperti itu. Nah, cuma di sisi bagian tubuh ini sosok manusia. Belah sini udah beda lagi, ada culanya. Tapi culanya tidak begitu panjang, cuma sedikit, paling segini. Nih, diperkirakan ya. Karena posisi tubuh manusia ini kan berlapis. Ada lagi dimensi lagi, lapis lagi. Maka di saat kita melihat suatu fisik bangsa jin ini harus hati-hati begitu. Jadi kalau dikatakan jin ya memang golongan jin. Cuma karena dia punya kemampuan dan secara wujud ini bisa berubah-ubah, lebih ke arah binatang, maka saya katakan ini adalah bangsa siluman. Lalu posisinya yang ada di bawah kita, maksudnya ini kan posisi dia merangkak ya. Nah, kita ngelihat ada sesuatu kekuatan yang terpancar itu melalui kantongnya. Aduh, ini agak kotor. Di kelontongannya itu ya, telur. Nah, biasanya itu kalau sapi ada kelontongannya. Nah, di situ percaya masalahnya. Nah, di situ kekuatannya ada di situ. Nah, terus posisinya, saya mau tanya, selama ini apakah pernah terjadi orang-orang yang hadir di tempat ini melakukan suatu ritual? Hah? Melakukan ritual di mana? Di sini. Di sini. Ya, di sini. Di tempat ini. Apa di luar dimensi? Di sini aja. Oh. Mungkin itu saja saudaraku, saya tidak bisa ngomong banyak, berkata-kata kepada bangsa jin ini ataupun makhluk ini. Karena saya lihat juga kadar dan suhu ini mulai turun, berarti jiwanya sudah lemah. Yang ada di dalam tubuhnya ini wadahnya sudah tidak mampu. Maka saya akan keluarkan dan nanti kita break sebentar, lalu akan saya hadirkan lagi. A'udzu bikalimatillah. Oke. Untuk semua para saudaraku, saya akan hadirkan sosok wanita di balik rumah ini, di sebelah sana pojok ya. Tadi ngintip, tadi saya lagi mencari sosok wanita yang cocok karakternya. Gak taunya sudah dikasih petunjuk sebelah sana. Saya akan tarik, saya masukkan ke sini. Bukan sesuatu, adalah kamu. Ya baik. Aren, bisa komunikasi. Silakan ngobrol. Ya. Dengan siapa? Nyai. Nyai. Nyai Kemuning. Oh iya, Nyai Kemuning di mana letaknya? Diamnya. Nyai Kemuning di mana letak dia? Oh dekat. Bersama siapa Nyai Kemuning? Bersama siapa? Iya. Ada anak, punya keluarga juga, punya keluarga. Ada. Oh iya. Nyai Kemuning ini di sini sudah lama. Sudah lama. Oh ya, Nyai Kemuning di sini tahu nggak cerita tentang tempat ini?
ceritakan nggak sedikit tentang tempat ini sebelumnya, mungkin di masanya Nyai, yang mungkin Nyai tahu? Dulu di sini tempat berkumpulnya. Ada yang melarang kah? Tidak bisa. Dia mau ngasih tahu. Emang sepenting itukah tidak diberitahu gitu? Oh, memang ada yang lebih berhak lagi. Memang ada yang lebih berhak lagi. Oh, iya. Siapa itu kalau boleh tahu? Apakah bisa diundang juga sekaligus? Suaranya bisa keras, Lebih keras lagi suaranya? lebih kuasai lagi. Bisa diundang lagi yang lebih mengetahui tentang tempat ini sebelumnya. Ya. Atau ada yang mau Anda sampaikan dari tadi? Sepertinya kakak ini Anda dekati gitu. Ada yang mau disampaikan? Saya suka auranya. Suka auranya. Selain itu ingin menyapa. Oh ya, ada pesan lagi nggak buat kita di sini? Ada pesan lain kan? Tidak ada, hanya itu aja. Oke, kalau begitu bisa tolong dipanggilkan yang lebih berwenang di sini. Bisa. Iya. Dihadirkan saja langsung ke. Iya Nyai, gimana? Tidak bisa. Ada gerbang. Ada gerbang. Jadi nggak mau gitu. Saya Tidak bisa masuk. Oh seperti itu. Memang berbeda kan dimensinya kan? Iya. Di alam Anda ini berbeda. Iya, memang lebih tepatnya Anda di mana? Nih. Oh di seberang ya? Oh, di seberang. Ya Gus ya. Iya di wilayah seberang ya. Oh berarti wilayah seberang dengan daerah sini berbeda ya? Sudah berbeda ya? Oke. Nyai gini. Nyai kan sudah lama di sini. Ya. Apakah Nyai juga ikut serta juga dalam mengiringi para peziarah-peziarah? Iya. Iya. Apa tujuannya Nyai? Sama-sama beribadah. Beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada yang satu. Siapa yang dimaksud yang satu? Tuhan. Oh, bagaimana caranya Nyai ini beribadah, mengajak orang yang berziarah kah? Seperti gimana? Seperti apa? Saya berusaha beribadah. Beribadah juga. Yakin mengajak orang beribadah? Saya tidak mengajak. Saya Hanya beribadah untuk diri sendiri. Ikut serta. Iya. Oh. Ya teman-teman, jadi ada sosok Nyai di sini, di mana Nyai ini ada di wilayah untuk wilayah kegaibannya itu di wilayah sebelah sana. Nah, Nyai ini dari tadi sedang melihat kakak ini tertarik dengan auranya menurut Nyai ini. Nah, Nyai ini mempunyai keluarganya ya. Iya. Oke, Nyai ini ikut beribadah katanya ya. Menurut beliau ikut beribadah tapi untuk dirinya sendiri, hanya ikut serta saja. Apakah ada ya sosok lain yang mengganggu gitu dalam ritual ibadah di sini? Contohnya kan banyak yang berzikir, banyak yang mau bermunajat. Apakah ada yang mengganggu? Di depan sana. Depan mana? Loh, pintu masuk. Iya. Mereka ikut ke dalam sini. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Mereka hanya batasi depan saja. Oh, apakah ada penghalang kah atau bagaimana? Oh, seperti itu. Lalu bagaimana cara mereka menggoda? Ketika orang keluar dari sini. Oh, sampai diikut ke rumah atau Iya. bagaimana? Ikut ke rumah. Lalu bagaimana cara mereka ketika sudah sampai rumah? Apa lagi yang dilakukan? Saya tidak tahu. Oke. Ya teman-teman, jadi memang di setiap tempat keramat seperti ini memang ada saja yang memang dari golongan bangsa-bangsa jin-jin muslim dan jin-jin yang fasik yang memang memanipulasi
keyakinan atau pikiran-pikiran para peziarah yang berkunjung kepada tempat-tempat keramat dimanapun itu, dan khususnya untuk di wilayah makam Pangeran Sanghyang ini ya, makam Raden Syarif. Menurut beliau, sosok-sosok yang mengganggu atau memanipulasi atau mengajak membisik-bisikan yang tidak, itu ketika para peziarah itu keluar dari wilayah lingkungan komplek makam ini. Seperti itu menurut penuturan sosok Nyai tersebut. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mau ditambahkan, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau bertanya tentang yang lain, silakan. Lanjut ya. Oke, lanjut, silakan Gus. Ya udah cukup. Sudah cukup ya. Oke Nyai, sudah cukup kah? Ya, hanya menyapa saja ya. Kalau bisa Nyai, mungkin ada yang lain, mungkin ada yang mau bergantian ke Nyai, mau masuki kata ini, berkomunikasi. Oh ya, izin ke beliau siapa yang dimaksud? Oh Pangeran. Oh, Anda kenal juga ya? Oh ya. Ya guys, katanya kita harus izin dulu ke beliau ya, ke Pangeran ya, karena beliau nanti Pangeran yang akan mengundang. Seperti itu. Ya, silakan Pangeran. Ya sudah, itu saja yang bisa disampaikan. Intinya apapun yang disampaikan oleh kamu tentunya insya Allah menambahkan wawasan bagi seluruh saudara yang awam tentang dunia kamu dalam dunia yang gaib. Dan singkat saja, saya persilakan kamu kembali kepada dimensi kamu, dan moga-moga bangsa maupun dunia yang gaib yang di tempat ini diberikan kedamaian, para almarhum almarhumah diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini lagi ingin menguak suatu tabir, sesuatu yang berada di dimensi ini. Ini siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Kidulah. Oh, Kidulah. Kidulah sudah lama di sini. Berapa tahun, berapa abad? Sejak zaman Belanda. Tugas kamu, peran kamu dalam dunia kamu seperti apa? Saya menjaga area sini. Oh, kamu yang menjaga area di sini. Kamu yang berada di depan sana. Begitu. Siapa? Kamu yang menjaga sesuatu yang di sana. Iya. Oh, Saya pemilik batu. kamu pemilik batu. Begitu. Pemilik batu ya. Kamu selama ini sudah lama di sini, benar? Kamu sudah pernah masuk ke tubuh manusia sebelumnya? Belum pernah masuk. Oh, baru kali ini kamu masuk. Apa-apa. Jadi saya sampaikan perkenalan dulu, saya Pangeran Mandi Minyak ya. Yang kedua, saya membawa para jamaah, para pemuda-pemuda datang ke tempat ini tentunya menjalankan sesuatu napaktilas ataupun dikatakan bisalah ziarah ke makam tersebut. Intinya mendoakan seluruh para almarhum, almarhumah, seluruh para ahli kubur yang telah mendahului.
Yang kedua, di mana saya ingin menguak suatu tabir yang berada di lokasi ini tentunya ingin tahu apakah di sini ada suatu petilasan ataupun ada suatu sejarah di masa lampau begitu. Maka di sini saya hadirkan kamu untuk bertanya-tanya. Kalaupun kamu bisa menyampaikan sesuatu hal tentang masalah sejarah di sini, saya persilakan. Kalaupun kamu tidak mau mengungkap tentang sejarah yang ada di tempat ini, silakan kamu keluar. Apa yang mau kamu sampaikan? Tidak ada? Tidak ada. Jadi Mbah Dula ini tugasnya di depan itu ya, di tengah-tengah. Ya. Yaudah saya keluarkan dulu. Karena baterainya saya takut habis. Mundur jangan di belakang. Bendanya tidak di sini. Ya, ini sebuah rahasia makrifat ya. Tentunya benda ini ada di sana. Nggak mungkin saya tarik sesuatu di area makom ya. Ini kan berada di luar makom. Jadi saya ambil unsur punjer, saya hantamkan ke media ini dan saya akan mewujudkan. Mundur. Ikutnya mau ke sana dia. Dia mau ke sana, mau. Minta air. Udah taruh sini ini.
Cari. Coba cari. Itu loh situ. Dekat ya. Ada enggak? Ada enggak? Nggak ada. Terus scroll lagi. Oh iya tutup. Nih. Masya Allah. Nah, itu batu hitam tadi kali. Satu buah batu. Oke. Nih. Oleh-oleh. Oke. Enggak itu dikasih. Ya teman-teman, Terima kasih. ini hasil daripada Bukan apa-apa, ya Pak. perwujudan tadi Bukan ada isinya, Pak. cendera mata dari yang sohibul wilayah yang di sini. Ya. Ini dari akan diserahkan kepada selaku penjagaan. Jangan, enggak. Untuk orang mah, Ke hobi. enggak hobi gitu. Oh, hobi. Kalau bisa taruh aja lagi di tempatnya. Oh gitu. Dengan sendirinya dia masuk. Di larung aja di Dilarung. Iya. Nah, biar juru kuncinya ngeliatnya nyasin gitu kan. Oh iya. Pak dilarung lagi ya Pak? Ini taruh aja udah nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Nah, dikembaliin aja. Kembaliin aja nggak apa-apa. Oh, iya. Saya lagi ini masalah. Gimana? Pohon aja ya. Iya, ayo. Nah, jadi gini. Ini hasil daripada tadi perwujudan atau manifestasi yang tadi berhasil Gus wujudkan tadi. Nah, jadi untuk penjaga makam yaitu tidak mau menerima, memilih untuk dikembalikan lagi aja ke tempat asal mulanya. Ya teman-teman ikutin, kita akan kembalikan aja ke tempatnya ya. Ngomong-ngomong ada di mana? Tuh, teman-teman. Silakan duduk. Ya. Tadi kita sempat menemukan di sini, maka itu kita akan kembalikan aja karena mungkin ini kan cendera mata yang dimana memang hasil daripada untuk pembuktian bahwa ada benda ya yang dimana di sini hasil perwujudan cendera mata, dan ketika sudah tidak ada yang menerima ya kita kembalikan kepada haknya, yaitu kita kembalikan kepada alam ya teman-teman ya. Ya, silakan disaksikan teman-teman ya, ini kita kembalikan lagi ya. Ya, bismillah. Sudah ya, sudah ya, ya sudah kita kembalikan.